Halo semua, selamat datang di video aku. Jadi di video kali ini aku akan ngebahas tentang komunikasi efektif dengan anak usia dini. Nah, jadi sebelum kita masuk ke penjelasan lebih lanjut, aku akan menjelaskan secara singkat apa sih itu komunikasi efektif. Nah, jadi komunikasi adalah cara orang tua berbicara kepada anak sehingga apa yang ingin disampaikan dari orang tua ke anak itu dapat tersampaikan dengan jelas. Jadi komunikasi ini sangat penting bagi kita untuk anak. Kenapa? Karena selain membuat anak menambah kosakata baru atau bahasa baru, komunikasi kita dengan anak dapat memperkuat hubungan antara kita dengan sang anak. Selanjutnya, tujuan berkomunikasi dengan anak usia dini. Yang pertama itu mengetahui sedikitnya 20 kata sederhana. Nah, dalam berkomunikasi dengan anak, mereka itu dapat mengenal atau mengetahui kosakata baru yang sebelumnya mereka belum ketahui, seperti itu. Lalu yang kedua, berlatih berbicara dengan jelas agar mudah dipahami sama orang lain. Nah, jadi dalam berkomunikasi dengan anak atau dalam berbicara dengan anak, mereka itu dapat belajar bagaimana sih berbicara dengan jelas sehingga orang lain paham dengan apa yang ingin mereka sampaikan. Lalu yang ketiga, dapat menyampaikan keinginan dan perasaan dengan berbicara. Nah, yang nomor 3 ini sangat penting ya teman-teman, karena setidaknya dari kecil, dari sejak dini, mereka tuh dapat menyampaikan apa yang menjadi keinginan mereka dan mereka juga memiliki perasaan mereka pada saat mereka itu berbicara dengan kita. Nah, selanjutnya tujuan yang terakhir ini menguatkan kedekatan antara orang tua dengan anak. Yang nomor 4 ini sudah jelas ya, dalam kita berkomunikasi atau berbicara dengan anak itu dapat membuat hubungan kita dengan anak itu semakin kuat dan semakin dekat, seperti itu. Selanjutnya ada cara berkomunikasi dengan anak usia dini. Yang pertama itu tersenyum atau tampilkan wajah yang menyenangkan saat berbicara dengan anak. Nah, jadi pada saat anak itu mulai ngobrol atau mulai membuka pembicaraan dengan kita, usahakan kita selalu memberikan ekspresi atau tampilkan wajah yang membuat mereka happy dan membuat mereka senang gitu mau ngobrol sama kita. Nah, yang kedua ada menyimak dengan baik saat anak berbicara. Jadi cara yang kedua ini harus sangat diperhatikan ya teman-teman, karena pada saat mereka ngobrol sama kita, pada saat mereka berkomunikasi kita usahakan kita harus menyimak mereka dengan baik agar mereka merasa mereka ini dihargai loh pada saat mereka berbicara. Nah, yang ketiga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anak. Bila tidak tahu, bersama-sama mencari jawabannya di buku. Jadi sudah pasti ya anak-anak kecil kan suka bertanya-tanya, apalagi anak-anak kecil yang kritis gitu, mereka mempunyai banyak sekali pertanyaan. Nah, kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mereka. Kalau kita tidak tahu atau mungkin pertanyaan mereka di luar kendali kita, nah kita bisa ajak mereka untuk ayo kita cari jawabannya sama-sama di buku ini yuk. Nah, lalu cara yang terakhir, segera berespon terhadap suara dan ekspresi anak. Jadi di cara terakhir ini, bila pada saat berkomunikasi dengan kita tiba-tiba anak itu memberikan suara atau ekspresi yang tiba-tiba berubah. Nah, misalnya dari awalnya mereka excited cerita atau ngobrol sama kita, tiba-tiba mereka jadi sedih atau murung. Nah, kita harus cepat-cepat memberikan respon kepada mereka. Misalnya kita tanya, kenapa? Kok tiba-tiba sedih? Seperti itu. Oke, selanjutnya, hal yang perlu dihindari dalam berkomunikasi dengan anak usia dini. Yang pertama, melakukan kegiatan lain saat anak berbicara. Jadi, hal yang pertama ini, usahain kita harus hindari ya teman-teman pada saat anak atau mereka ingin ngajak kita ngobrol, terus kita sibuk dengan pekerjaan kita yang lain, walaupun sebenarnya pekerjaan itu kita harus selesaikan cepat-cepat. Nah, usahain kita harus dengerin mereka dulu, karena kalau tidak, kita sibuk dengan pekerjaan kita, sedangkan mereka ingin ngobrol sama kita, dan mereka itu akan merasa kalau mereka tuh tidak dihargai. Yang kedua, memotong pembicaraan anak. Ini sudah pasti harus kita hindari ya teman-teman, karena pada saat mereka ngobrol terus kita potong tiba-tiba itu akan membuat mereka
atau tidak memiliki kesempatan dalam berbicara. Jadi kalau mereka lagi ngobrol atau mereka lagi nyampein sesuatu, kita harus terima, terlepas dari mereka apa yang mereka obrolin itu benar atau salah, kita harus tetap dengarkan. Jangan pernah kita potong sekalipun pada saat mereka sedang berbicara. Yang ketiga, melarang tanpa menjelaskan alasan dan menunjukkan hal yang benar. Jadi pada saat mereka menyampaikan sesuatu nih, terus tiba-tiba menurut kita itu tidak benar, tiba-tiba kita melarang mereka tanpa alasan yang tepat ataupun kita menunjukkan hal yang benar, jadi di otak mereka itu muncul rasa penasaran sehingga mereka dapat mengulangi perbuatan tersebut. Selanjutnya yang keempat, menyalahkan atau menertawakan mereka saat mereka salah. Jadi hal ini harus kita hindari dalam berkomunikasi dengan anak. Kenapa? Karena jika mereka pada saat berbicara dengan kita menyampaikan ataupun menyebutkan perilaku yang salah, nah itu kita tidak boleh langsung menyalahkan ataupun menertawakan mereka, melainkan kita harus beritahu mereka baik-baik kenapa hal tersebut menjadi salah dan kita menunjukkan gimana sih perilaku atau hal yang baik yang seharusnya dilakukan, seperti itu. Yang terakhir, hal yang penting dalam berkomunikasi dengan anak usia dini. Jadi yang pertama, menatap wajah anak saat berbicara atau pada saat menjawab pertanyaan dari mereka. Nah, jadi seperti yang tadi saya jelaskan, jika mereka mengajak kita ngobrol ataupun memulai pembicaraan dengan kita harus menatap wajah mereka sehingga mereka merasa, oh aku dihargain, seperti itu. Selanjutnya yang kedua, menjelaskan akibat perbuatan berbahaya dan menunjukkan pilihan yang lebih baik. Nah, misalnya anak bertanya ataupun minta izin sama kita untuk, ibu boleh nggak sih aku lompat-lompat atau loncat-loncat di kursi. Nah, kita tuh harus ngejelaskan perbuatan mereka itu salah dan kita harus ngejelaskan akibat apa yang akan terjadi jika mereka lompat-lompat di kursi. Nah, itu kan berbahaya ya. Jadi kita harus kasih tahu mereka kalau di setiap perbuatan mereka itu akan ada akibatnya. Selanjutnya, mengajukan pertanyaan yang membuat anak bercerita lebih banyak. Nah, ini misalnya anak datang-datang kita bilang, ibu tadi aku ada lihat kucing loh di jalan ini. Nah, terus kita memberikan pertanyaan lagi, di mana? Terus mereka ngejawab, terus nanti kita tanya lagi, kucingnya warna apa? Mereka ngejawab lagi. Nah, di situ tuh anak merasa kalau setiap kali mereka berbicara dengan kita, mereka itu merasa nyaman dan mereka merasa kalau pada saat berbicara dengan kita, mereka akan merasa kalau kita ini teman bagi mereka. Selanjutnya, menyimak dengan baik saat anak berbicara. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ketika anak berbicara atau ketika anak ngobrol dengan kita harus menyimak mereka dengan baik agar mereka merasa nyaman dan dihargai. Nah, selanjutnya yang terakhir, hal yang penting, mencontohkan berbicara yang baik dengan benar. Jadi saya sudah banyak sekali dengar ibu-ibu di luar sana itu kalau ngobrol sama anaknya menggunakan bahasa daerah dan terdengar sangat kasar. Jadi dalam berkomunikasi dengan anak, usahain kita harus menggunakan bahasa yang sopan sehingga mereka mempunyai kepribadian yang bagus atau yang baik, seperti itu. Jangan menggunakan kata-kata yang kasar misalnya, atau membiasakan anak menyebutkan dirinya menggunakan nama. Oke teman-teman, itu dia penjelasan dari aku tentang komunikasi efektif. Jadi komunikasi efektif ini harus kita mulai sedini mungkin. Karena kenapa? Karena jika dari kecil anak tidak mempunyai kesempatan atau tidak mempunyai perasaan menyampaikan sesuatu dari kecil, itu akan berdampak besar untuk kedepannya. Karena banyak sekarang anak yang menjadi introvert karena mereka merasa, oh lebih baik aku sendiri, tidak bercerita ataupun tidak terbuka kepada orang lain. Nah, jangan sampai anak-anak didik kita atau anak-anak kita memiliki perilaku atau sifat yang seperti itu. Kita
kita sebagai guru atau sebagai orang tua harus menjadi teman terdekat bagi anak didik kita atau anak-anak kita dari mereka kecil hingga mereka besar nanti. Jadi kalau pada saat mereka merasa kesepian, mereka merasa tidak punya teman, mereka merasa sedih, kita ada untuk mereka. Dan mereka tidak malu atau mereka tidak sungkan gitu untuk terbuka ataupun untuk bercerita tentang keluhan yang mereka alami kepada kita. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa.